Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, kelas Sosiologi C semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Akar Korupsi di Nusa Tenggara Timur. Korupsi di Nusa Tenggara Timur atau NTT sejatinya terkait dengan persoalan keluarga, sebab sejujurnya integritas dan moral merupakan karakter yang dibentuk dalam sebuah keluarga. Bila kejujuran, integritas dan moral seseorang hancur, bisa dipastikan virus korupsi akan menyebar. Para koruptor sudah tidak memiliki kalbu dan kejujuran. Orang jujur tidak terlepas dari ruh agama, bukan sekedar bahasa otak, tetapi bahasa kejujuran sangat penting. Nabi mengatakan agama itu adalah kejujuran. Ketika kasus korupsi ini menggambarkan demoralisasi keluarga, keinginan korupsi lewat kewenangan yang ada, masalah moral di dalam keluarga, di dalam lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga, dapat mempengaruhi kehidupan pejabat. Dari dalam rumah tangga muncul virus-virus yang berkembang, seperti saat mendapat jabatan publik menjadi sarana alat tindakan korup. Akar korupsi yang berawal dari minimnya integritas. Kalau kita bicara tentang korupsi, orang bisa korupsi karena tidak ada integritas. Karena rumus korupsi sama dengan kekuasaan tambah kesempatan kurang integritas, atau sistem di kementerian itu yang memberikan celah bagi pelaku korupsi. Terkadang bukan karena serakah atau adanya kesempatan, atau bahkan persoalan kebutuhan belakang, namun sistem yang lemah, buruk, ataupun gagal justru membuka celah korupsi. Akar korupsi setelah negara Republik Indonesia berdiri, lapisan pebisnis lokal dalam keadaan lemah, satu-satunya warisan kolonial yang penting adalah mesin birokrasi. Beberapa tahapan ini sebagai penancapan akar korupsi. Pertama, pemerintah yang terbentuk kemudian melahirkan elemen politik yang mencoba menggelar program ekonomi seperti program Benteng untuk menghasilkan kelompok pengusaha pribumi. Sekiranya kita sepakat bahwa korupsi kini sudah 20 tahun, sebelumnya tidak menunjukkan pengurangan berarti tidak memanfaatkan sosial, maka itu seharusnya kita sepakat bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Jika demikian, korupsi tidak tepat lagi dikatakan kejahatan yang luar biasa, melainkan sebaliknya, merupakan kejahatan biasa. Alasan utama kesimpulan adalah: pertama, usaha pemerintah melalui Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberantas korupsi tidak memberikan hasil signifikan. Bahkan biaya negara untuk tujuan pemberantasan terbukti lebih besar 2 kali lebih dari uang negara yang dikembalikan kedua institusi tersebut. Makna gravitasi yaitu semua pemberian dalam arti luas. Pemberian itu meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gravitasi tersebut mencangkup penerimaan di dalam maupun luar negeri, serta dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gravitasi bisa menjadi tindak pidana korupsi apabila penerimanya adalah PNS atau melalui perantara, kemudian yang berhubungan dengan jabatannya. Akan masalah korupsi itu terletak pada kelemahan pebisnis yang diiringi dengan terlibatnya pejabat politik dan birokratif dalam pemupukan bisnis, patrones, konseling, lisensi, kredit, subsidi, perizinan, dan proyek-proyek pemerintah menjadi sumber perburuan rente para pejabat politik dan birokratik. Lapisan pengawal dipaksa secara politik untuk melegitimasi pemerintah Orde Baru, namun sebagai imbalan dibiarkan korupsi anggaran rutin, markup hingga pengumutan liar. Bisa dimaklum jika dugaan korupsi sangat jarang ditindak. Lagi pula, fungsi Polri dan Kejaksaan sebagai penegak hukum diperlemah. Inilah akar korupsi terstruktur, tersistem, dan masif. Demikian hasil kerja saya. Terima kasih.